Mungkin bisa kita coba untuk share screen, atau mungkin Bu Ani ini bisa kenalan dulu dengan Pagi. ya, selamat pagi. Selamat pagi Bu Tari Ya, selamat dan pagi. teman-teman mahasiswa semuanya. Kedengaran suara saya? Saya terdengar, yang lainnya kedengaran? Oke. Kedengeran, Bu. Oke. Oke, ya sudah kedengaran. Sip. Mungkin Bu Ani ini bisa coba share screen. Sudah Oke. terlihat. Oke, semuanya udah ini ya. Screen-nya sudah berubah ya, kalian sudah bisa lihat slide-nya. Oke, Bu Ani ini silahkan memperkenalkan diri. Setelah itu silahkan langsung dimulai saja. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Tari. Selamat pagi semuanya. Saya Andini Nurul. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu Tari, kami satu alma mater ketika S1. Nah, sekarang saya bekerja di bidang market research di salah satu agensi namanya Kantar Indonesia Internasional. Kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya Nielsen, Ipsos, Deka. Nah, salah satunya adalah Kantar di situ. Nah, hari ini saya akan memberikan salah satu topik dengan judul Defining Success in Innovation, Consumer Voice for R&D. Kenapa saya masukinnya ke R&D? Karena mungkin nanti akan berhubungan langsung dengan bidang pekerjaan yang akan kalian ambil. Kemudian kenapa Consumer Voice? Karena market research itu sangat berkaitan dengan user atau consumer pendapat mereka ya, user atau consumer voice terhadap barang atau jasa yang digunakan mereka. Gitu. Di sini prolognya sedikit. Kalau kalian lihat di sini kontennya ada prolog, kemudian nanti bagian pertama ada innovation framework, terus what's market research offer, understanding client business issue, how to analyze product evaluation, terus sensoritas approach, dan discussion. Nah, untuk sesi yang akan saya berikan, kalian kalau mau bertanya boleh langsung chat di room di sini, atau nanti saya akan menjelaskan beberapa part di mana saya butuh pendapat kalian, kita diskusi secara terbuka. Jadi kita boleh pakai suara, kalian nanti jadi bisa unmute mikrofonnya, atau bisa lewat chat juga. Nah, ini adalah background saya. Sekarang saya Research Manager Insight Division di Kantar Indonesia Internasional, kira-kira 4 tahun experience-nya di quantitative study. Kalau kalian tahu di market research itu ada kuantitatif dan kualitatif. Ya, kualitatif tuh lebih, kalau kuantitatif lebih ke data, kalau kualitatif tuh lebih full deep dive. Jadi bentuknya kayak wawancara 101. Kalau kuantitatif, kalau kalian pernah tahu market research, kalian pernah ditanya di mall, diwawancara, atau disuruh tes nyobain produk seperti itu, atau pernah diketok rumahnya, ada yang mau wawancara sebentar. Nah, itu biasanya adalah tim dari market research. Nah, kalau saya sendiri di sini responding new business opportunities. Jadi klien saya itu banyak dari FMCG sektor. Terus new tech itu bisa seperti startup, bisa e-commerce juga, kemudian personal care kayak produk-produk shampoo, sabun, kemudian alat rumah tangga, kemudian farmasi, jadi ada vitamin kayak obat batuk, terus NGO, jadi lebih ke social research, dan retail industry gitu. Nah, kalau di market research sendiri itu sebenarnya studinya macam-macam. Kita akan meminta konsumen atau consumer atau user dari barang dan jasa setiap klien kita, tapi beda-beda. Ada tentang produknya, ada tentang jasanya, ada tentang behavior orang-orangnya, ada tentang brandnya, atau tentang campaign-nya gitu. Jadi namanya market research tentang marketnya ya gitu. Nah, kalau sebagai tambahan, setelah saya melanjutkan studi S1, saya lanjut di Bioprocessing Engineering di ITB juga, gitu.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau pernah ada keluarga atau teman yang kerja di market research atau pernah jadi salah satu responden ya? Mungkin bisa lewat chat. Belum ada respon, Bu. Belum ya? Belum. Saya ngomongnya kecepatan atau gimana? Enggak. Bisa dilanjut saja dulu. Oke. Tampaknya anak-anak ini sebenarnya kalau di BINU sendiri mereka sudah pernah pengalaman, beberapa dari mereka udah pernah pengalaman jadi panelis untuk sensor evaluation. Tapi mungkin bukan di bidang langsung di market research seperti itu. Oke, Ya. sip. Oke. Terima kasih. Oke. Saya lanjutkan. Nah, yang pertama itu Innovation Framework in Industry. Sekarang skupnya itu saya akan kecil menjadi FMCG. Mungkin teman-teman lebih relevan dengan itu, karena kalau saya ngomongin industri teknologi kayak misalnya handphone atau laptop, yang itu bisa jadi klien kami juga, mungkin agak terlalu jauh, coba kita ke FMCG. Nah, kalau lihat di sini, sorry. Nah, Innovation Framework itu ada 3. Pertama, consumer demand. Demand-nya pasar seperti apa sih? Trennya seperti apa? Yang setiap tahun tuh selalu berkembang dan berubah. Terus marketing practice-nya apa sih? Apa yang harus dilakukan sebuah brand, sebuah industri, sebuah owner dari bisnis untuk memasarkan produknya. Sama marketing force. Nah, untuk consumer demand sendiri ada relevance pertama. Relevance itu seberapa relevan sih sebenarnya si kategori kita atau produk kita sama consumer needs. Misalnya sekarang lagi zaman COVID, mungkin vitamin atau kayak produk-produk kesehatan, bahkan sampai kayak hand sanitizer itu sangat relevan buat konsumen saat ini. Kemudian price. Price itu tidak bisa terlalu mahal, tapi juga jangan terlalu kemurahan. Jadi harus affordable, tengah-tengah, biar setting market kita tuh tetap kayak terjangkau dan terlihat elegan, tidak terlalu murahan gitu. Kemudian differences-nya apa? Offering unique sama newness benefit. Kalau kalian tahu mungkin sekarang contohnya kita ambil hand sanitizer, sekarang sudah banyak yang praktis disemprot, di spray. Kalau dulu mungkin bentuknya gel atau orang-orang zaman dulu lebih suka pakai tisu basah gitu kan. Nah, itu apa yang membuat sebuah produk unik. Nah, untuk marketing practice apa aja sih? Pertama, misalnya kita harus tahu nih, kita harus mencari market dari viewer kompetitor. Jangan sampai misalnya kalau kalian ke supermarket, kalian lihat satu shelf itu isinya adalah berbagai jenis sampo, ya kan? Tapi sekarang udah ada sampo khusus ketombe, sampo khusus rambut rontok. Nah, sekarang apa sih yang belum ada di kategori tersebut gitu. Terus yang kedua adalah visibility. Produk kita harus terlihat di pasar. Mau dijual di warung, mau dijual di online, mau dijual di e-commerce, mau dijual di Instagram atau di supermarket, harus terlihat produk kita. Kemudian adalah comparability. Jadi namanya itu berhubungan sama kompetitor juga. Kira-kira kita bisa di-compare sama produk apa? Misalnya ada Sunsilk sama ada Pantene. Sunsilk itu dia ada sachetnya, tapi Pantene enggak, misalnya seperti itu. Nah, orang-orang akan memilih, saya lebih suka ada sachetnya. Jadi dia akan milih produk yang ada sachetnya. Kemudian ada marketing force. Marketing force itu misalnya dari media. Media itu bisa iklan, bisa billboard, bisa radio, bisa iklan di koran, di majalah, atau di website. Nah, itu juga yang membuat si produk kita terlihat. Yang kedua adalah promotion. Promotion itu salah satu maximize value practice untuk membuat orang-orang trial atau mencoba produk kita. Oh iya, ini beli 1 gratis 1, atau beli 2 gratis ukuran kecil, dan lain-lain. Nah, untuk distribusi. Distribusi itu juga mirip sama visibility. Distribusi harus ada di setiap kota. Misalnya saya mau mencari Vitamin di Indomaret ada, tapi di Alfamart nggak ada. Berarti distribusi dia bisa jadi kurang baik. Jadi orang-orang jadi bingung mau cari sebenarnya enaknya di mana gitu. Nah,
sebenarnya untuk evaluation dari si innovation product tersebut ada di mana? Nanti ada di consumer demand dan di marketing practice-nya. Nah, ini adalah product development cycle. Sebenarnya teman-teman nanti approach-nya ada di cycle yang mana sih? Pertama kita eksplorasi dulu. Eksplorasi misalnya saya salah satu owner FMCG, misalnya air mineral. Saya ingin bikin sebuah ide yang membuat produk saya terlihat baru. Apa yang orang-orang belum lihat di kategori air mineral. Kemudian di sini ada guidance-nya. Kita ingin bikin prototypes-nya. Itu yang teman-teman akan lakukan. Teman-teman R&D di setiap FMCG akan membuat formula. Ya kan? Nanti formula itu akan dites. Ditesnya itu yang di nomor 3, validation. Ya kan? Apakah ini cocok di pasar apa tidak? Nah, nomor 4 itu benchmarking. Kita punya norms atau benchmark atau patokan. Patokannya itu sesuai dengan kategori yang ada sama sesuai produk-produk yang ada. Misalnya saya bikin air mineral yang rasanya ada manis-manisnya. Oh, ternyata produk saya nggak akan terlihat. Kenapa? Sudah ada le minerale gitu. Jadi apa sih yang harus saya bikin? Kita bikin renovation, kita bikin produk yang lebih unik lagi. Apa yang membuat orang makin tertarik sama produk baru kita. Nah, kenapa? Biar cost savings. Buat apa kita mengeluarkan sebuah produk yang sudah ada player-nya di market. Nah, itu cycle-nya selalu berputar 1 sampai 5 seperti itu. Dan rata-rata di situ nanti ada bantuan, kalau di FMCG ya, ada tim R&D, kemudian QC, kemudian ada tim marketing, ada tim brand-nya mau mengkomunikasikan apa. Sama nanti ada tim sales juga, mau jualnya kemana gitu. Nah, sebelum dijual itu nanti ada market research di tengah-tengahnya. Market research itu ada yang di dalam FMCG, ada juga yang pakai agency. Jadi mereka bayar kita, maksudnya bayar orang-orang seperti saya gitu. Nah, ini teman-teman yang akan lakukan adalah eksplorasi dan optimize prototypes-nya. Kalian akan riset produknya seperti apa. Nah, sekarang innovation journey in industry. Di sini juga hampir sama dengan slide sebelumnya. Yang pertama adalah discover opportunity-nya sama opportunity yang ada di pasar seperti apa. Sekarang gara-gara COVID, orang-orang, kalian sadar nggak sih ada produk-produk baru hand sanitizer? Dulu cuma ada Dettol, Nuvo, Antis, sekarang ada merek-merek dari Wardah, ada merek dari Wipro Unza, ada merek-merek lokal lainnya, dan merek-merek impor. Nah, itu kan berarti ada opportunity di dalamnya. Kemudian, develop-nya apa sih yang belum ditawarkan sama si Nuvo misalnya, sama Antis dan Dettol. Mereka pasti ada idea screening dulu. Terus habis itu yang nomor 3, deliver. Deliver itu deliver ke pasar. Jadi go, launch si produknya. Gitu. Nah, yang sebelah kanan ini adalah tahap-tahapan yang biasa dilakukan oleh tim R&D atau marketing dari sebuah FMCG. Dari idea screening, kemudian preliminary market assessment secara internal, kemudian detail market study-nya seperti apa, bisnis financial analysis seperti apa. Kita punya budget misalnya 5 miliar. 5 miliar itu kira-kira kita bisa bikin produk apa ya? R&D bisa bikin apa ya? Terus pabrik itu, factory, bisa bikin berapa unit produk ya? Terus batch-nya berapa? Gitu. Kita bisa kejar-kejaran sama market apa enggak? Karena produknya harus turun nih bulan Agustus, tapi sekarang udah bulan Juni, keburu nggak ya produksi gitu. Kemudian ada product development, kemudian in-house product test internal. Mungkin teman-teman nanti ya kalau ada yang kerja di R&D, tes internal dulu baru ke market, kemudian customer product test, itu melalui agency market research, kemudian result-nya seperti apa, kemudian pilot production, biasanya tuh FMCG pasti atau perusahaan-perusahaan cuma ngeluarin, anggap aja 1 juta unit, misalnya gitu. Kalau laku, mereka akan bikin batch kesekian, batch selanjutnya, produksi lagi 10.000, misalnya seperti itu. Terus pre-launch business analysis, baru yang mass production tersebut. Baru market launch secara besar-besaran dan beriklan di TV atau di media-media lainnya. Nah, kenapa sih kita benar-benar butuh product innovation? Nah, kenapa? Karena produk itu adalah raja. Produk itu adalah gongnya kita, sebuah bisnis kan. Nah, sebenarnya kalau saya bisa bilang produk itu nggak cuma di trial. Trial itu kan mencoba.
Saya cuma nyoba, kita kasih kategori lain. Misalnya sabun. Misalnya ada iklan sabun baru, Dettol. Dettol yang wangi baru, onsen kalau nggak salah. Saya pengen coba trial doang. Tapi saya nggak akan repeat ketika sabun saya habis. Saya nggak akan beli lagi itu, tapi saya mau coba yang lain. Nah, produk yang bagus itu ketika orang belinya berulang. Jadi loyal. Akan dipakai itu terus. Ya kan? Di mana-mana produk yang bagus itu ketika orang akan kurang ingin untuk mencoba-coba produk yang lain gitu. Kemudian produk tersebut harus disertai sama konsep juga. Konsep yang dimaksud adalah iklan. Jadi di sistem produk innovation di market research biasanya ada konsep dan ada produk. Konsep yang dimaksud adalah kayak iklannya. Ketika orang lihat iklan menarik, jadi pengen coba. Ketika ada produknya, mereka coba lagi produknya. Nah, apakah mereka akan repeat? Gitu. Nah, itu juga ada benchmark-nya. Apakah produk kita sukses apa tidak di pasar. Nah, ini dia. Where's our brand position? Kalau yang full success itu, jadi dia tumbuh 10% atau lebih dari expected natural category growth. Jadi misalnya dia akan tumbuh terus 10%, 10% dan bisa ngambil share produk-produk lain. Tiba-tiba misalnya saya biasa beli sabun Dettol, jadi naik terus. Tiba-tiba Lifebuoy turun, terus Lux turun. Nah, seperti itu. Terus limited success itu seperti apa? Jadi di sini ya so-so lah. Jadi sesuai dengan norms aja, tapi dia nggak yang tumbuh-tumbuh banget. Survival but decline. Produknya ada di market, tapi dia menurun terus. Jadi kalau kalian bisa lihat ada produk yang shelf-nya di supermarket cuma sedikit. Misalnya kalian lihat shampoo, ada Pantene, ada Sunsilk, ada sampo, misalnya sampo Selsun, dia cuma satu spot doang. Dia ada, tapi menurun gitu. Dia bertahan di situ, tapi nggak banyak yang beli. Tapi dia tetap produksi gitu. Terus ada lagi produk yang failure. Produk itu yang udah nggak ada lagi gitu. Misalnya kalau kalian lihat produk-produk mie instan, mungkin rasanya kan sekarang beda-beda, rasa ini itu, tapi ada rasa yang kayaknya dulu ada deh, tapi kok sekarang udah nggak ada ya. Contoh misalnya mie instan Indomie rasa sate ayam, itu bisa masuk survival. Dia ada di beberapa store atau minimarket lah, tapi sebenarnya decline. Orang-orang udah switch ke Indomie yang rasa lain, seperti itu. Nah, di sini adalah product development. Tugasnya apa? Di sini adalah innovation, benchmarking. Ketika memang sudah tidak sesuai dengan norms-nya atau dengan patokannya, kita reformulation. Apa sih yang harus kita ubah? Gitu. Nah, sampai saat ini ada pertanyaan? Boleh langsung chat? Apakah ada pertanyaan dari semuanya? Jika ada bisa cukup jelas dimasukkan di chat room. Kalau tidak mungkin bisa lanjut dulu, nanti di akhir kita bisa tanya jawab. Oke. Nah, ada beberapa slide yang saya akan mau tanya sama teman-teman, nanti boleh langsung ya. Nah, sekarang how we see the trend. Apa sih yang di-offer sama market research? Kalau kalian lihat di foto sebelah kiri ya, di sini ada Sari Ayu, hijab hair care, sama Pantene untuk hijab, sama Clear juga. Nah, kalau kalian tahu, 3 tahun terakhir mungkin tren hijab itu kan makin meningkat. Oke, semakin banyak orang pakai hijab. Demand-nya makin tinggi. Kenapa sih? Semuanya bermulai dari sebuah masalah. Oh, orang-orang pakai hijab itu butuh banget shampoo khusus biar rambutnya nggak rontok, biar kepalanya dingin dan lain-lain. Akhirnya muncullah produk-produk seperti ini. Gitu. Nah, untuk yang tengah apa sih? Lihatnya, oh trennya sekarang apa? Healthiness conscious orang makin tinggi. Orang suka minum dingin, tapi nggak mau sampai ada impact ke kesehatan mereka. Oh, banyak minum gula, karena manis-manis terus. Oh, atau banyak minumnya yang berasa. Akhirnya banyaklah produk-produk less sugar. Dari teh kotak keluarin, teh botol, teh pucuk harum, sama produk-produk lain. Nah, yang ketiga ini mungkin nggak terlalu kelihatan, adalah habatus sauda. Kalau kalian lihat 1 tahun terakhir, banyak banget produk-produk yang kontennya itu, ingredients-nya ditambah habatus sauda. Ya kan? Dengan bahkan sampai dari perawatan wajah, dari shampoo sampai sunlight, sabun cuci piring gitu. Nah, ini sebenarnya trennya udah ada
Nah, apakah tren ini akan berubah? Pasti. Kita lihat lagi nanti 3 tahun ke depan seperti apa. Apalagi produk FMCG itu sangat-sangat dinamis. Kalau kalian nanti suatu saat akan bekerja di FMCG, akan beda sama orang yang kerja di perusahaan teknologi atau perusahaan jasa kayak banking atau asuransi. Ini tuh trennya sangat cepat. Makanya inovasi banyak. Makanya budget untuk melakukan pembaruan tuh sangat banyak. Oh, bulan ini kita bikin apa, 3 bulan lalu kita bikin produk apa gitu. Nah, market research role-nya tuh apa sih? Jadi pertama kita harus tahu client business issue. Oh, gue punya budget, anggapnya 10 miliar. Gue pingin bikin produk baru. Misalnya hand sanitizer tadi. Nah, sekarang kita harus bikin formula apa? Atau gue mau bikin face mask. Karena banyak banget face mask dari Korea. Sekarang gue mau bikin yang lokal orang Indonesia punya, misalnya. Apa ya? Gitu. Terus, what solution did we recommend and use? Solusinya apa? Oh ya, kita bisa bikin produk test sekarang atau konsep test, misalnya seperti itu. Terus result benefitnya apa sih? Nah, produk mereka harus launching, itu pasti kan goalnya. Produk mereka diterima di masyarakat dan bisa launching dan mereka dapat keuntungan. Nah, di sini harus meet 99% action standar. Kita punya kayak benchmark. Nah, kalau 95%-nya itu sesuai, baru bisa launch. Kalau kurang, kita sarankan biasanya reformulation dulu, dibenerin dulu iklannya, dibenerin dulu produknya atau packagingnya, gitu. Nah, semuanya selalu bermula dari masalah. Pertama, nah teman-teman boleh chat di sini, kenapa sih sekarang atau kira-kira 5 tahun terakhir ada produk liquid softergen, yaitu softener digabung sama deterjen. Dari teman-teman jurusan misalnya foodtech misalnya, mungkin kalau lihat FMCG jadi kebayang kira-kira kenapa ya. Contohnya ya, kalau softergen, orang akan melihat lebih simpel nih. Deterjen kan biasanya kurang wangi. Nah, habis itu saya harus pakai lagi pelembut atau pewangi. Kan harus 2 kali cuci. Makanya bikinlah formula atau produk baru. Kita bikinnya softergen, softener plus deterjen. Jadi tinggal 1 kali pakai aja. Nah, semuanya membuat hidup manusia lebih simpel. Intinya kan di situ. Namanya juga teknologi dan inovasi. Pasti mempermudah kehidupan manusia. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, ada sikat gigi yang di flip and go, yang contohnya formula atau Pepsodent punya. Kira-kira masalahnya apa sih yang dulu dilihat sama masyarakat atau dilihat sama merek formula sehingga dia meluncurkan produk seperti ini? Boleh ada yang mau chat? Ya, silakan Kira-kira aja langsung kalian punya dijawab. thoughts-nya apa? Atau mau pakai suara, boleh? Oke, ada yang jawab tuh Bu Andini. Gimana jawabannya? Gimana lihat chatnya ya, Tar? Oh, itu di bawah ada chat, Bu. Oke. Oke. Jawaban pertama adalah supaya saat travel mudah dibawa. Yes. Yang kedua adalah kalau traveler anggap kurang praktis kalau bawa odol yang besar. Oke, sip. Oh iya nih ada. Ya itu betul. Itu masalahnya. Pertama, ya kan biar lebih praktis. Nah, sekarang nomor 3. Baygon. Nyamuk mati 5 detik. Kenapa sih Baygon ini mengeluarkan produk seperti ini? Kenapa sih nyamuk harus mati dalam 5 detik? Emang ada apa dengan produk-produk sebelumnya? Boleh? Ada yang mau jawab? Yes, obat nyamuk disemprot banyak bisa mengganggu pernafasan, apalagi? Betul, pakai modal yang bakar efeknya lama, betul. Karena asapnya kan banyak ya, mengganggu pernafasan juga ya. Yes, semprot terlalu banyak jadi boros, betul. Nah, ini jawaban-jawaban yang benar. Jadi mereka harus melakukan inovasi. Oke, akhirnya mereka beriklan lah, bikin klaim biar orang-orang tahu kalau Baygon itu nyamuk mati 5 detik. Gitu. Nah, sekarang yang keempat.
Ada Hansaplast spray antiseptik semacam hand sanitizer, tapi dia pakai tagline nggak pakai perih. Kira-kira kenapa sih dia melakukan komunikasi seperti ini? Emang apa yang terjadi di produk-produk seperti ini sebelumnya di pasaran? Boleh, silakan jawab. Betul, jika luka. Kalau aku perih, betul. Iya. Ya, kalau biasa cair berantakan, maka dia pakai spray. Ya, ini adalah inovasi-inovasi yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada di pasar. Mereka tahu dari mana masalahnya. Mereka lakukan market research juga. Consumer voice itu penting banget. Jadi mereka tahu weakness dari produk-produk sebelumnya itu apa gitu. Kalau di total jadi pressure makin sakit lukanya, betul. Make sense semuanya. Sip. Nah, yang kelima sekarang adalah susu kental manis. Di sini ada bentuk pouch. Kemudian yang pouch yang paling gede ya, yang ada tutupnya. Kan zaman dulu bentuknya kaleng semua ya. Yang kalengnya harus kita buka pakai pembuka kaleng atau pakai pisau dibolongin. Kenapa sekarang ada pouch-nya? Yes, biar gampang dipakai, biar nggak disemutin. Betul, betul. Biar praktis semuanya. Nah, jadi inovasi itu tidak hanya dari formula, tapi juga dari packaging. Ini salah satu produk-produk yang oke di pasar. Nah, sekarang how to be unique on market. Nah, sebenarnya produk-produk ini tidak hanya dilakukan, market research tidak hanya dilakukan untuk produk-produk FMCG. Bisa jadi kayak startup atau bisnis-bisnis kecil-kecilan. Contohnya, kopi nih, kopi sekarang lagi merajalela di mana-mana. Sebenarnya apa sih yang bikin kopi kita bisa unik? Misalnya kayak waktu itu ada kopi kasih kecap, kemudian sekarang pakai brown sugar juga banyak. Nah, itu apa yang bisa membuat tren, pertama dia bikin unik dulu, habis itu dia akan diikutin. Nah, di mana-mana kan yang paling bagus adalah trendsetter dibanding followers. Jadi apa yang harus membuat mereka punya brand, punya nama di kepala orang-orang dengan salah satu brand yang unik. Yang kedua adalah di sini contohnya ayam geprek bensu. Apa sih yang mereka jual keunikannya? Murah. Cabenya ada levelnya, pedas, misalnya seperti itu. Ada di mana-mana, itu keunikan mereka. Nah, ketiga, kalian kalau tahu produk-produk kue-kue artis, apa sih yang membuat mereka unik dari satu dan lainnya? Oh, yang satu ada rasanya banyak. Oh, yang kedua misalnya bentuknya pastry. Oh, yang ketiga misalnya yang dari Malang itu ada pakai kearifan lokal, pakai ingredients-nya tuh kayak apel Malang, seperti itu. Nah, yang keempat, contohnya adalah ini produk-produk artis. Mereka harus bersaing dengan Citato, dengan Cheetos, dengan Pringles yang emang ada di pasar. Bagaimana sih mereka bisa sustain? Oh, ternyata mereka brandingnya ada artisnya, ada ownernya, gitu. Atau rasanya itu ternyata banyak. Itu yang membuat dia makin unik. Nah, yang kelima misalnya di sini adalah produk sepatu kulit lokal. Sebenarnya mereka keunikannya apa? Oh, kulitnya dari kulit apa misalnya, atau dari kota mana. Itu yang membuat mereka terlihat berbeda dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah contoh di sini adalah Ideku Handmade. Kalau kalian tahu, dia owner pembuat tas, tapi bisa pesan. Nah, apa yang membuat mereka unik? Oh, ternyata mereka colorful, bisa custom, dipesannya bisa sesuai dengan keinginan kita, terus warnanya juga menarik, cocok buat orang tua dan buat anak-anak, seperti itu. Nah, jadi inilah salah satu beberapa aspek yang bisa kita develop dalam melihat satu produk. Gitu. Nah, selanjutnya itu journey to develop superior product. Pertama, kalau kalian lihat rutenya, pertama klien, anggaplah kalian akan bekerja melakukan evaluasi produk. Pertama, klien harus identify dulu produk mereka, kemudian consumer itu harus ada targetnya. Misalnya aku mau jual si sepatu, tadi sepatu kulit. Marketnya saya itu adalah laki-laki, karena sepatunya khusus laki-laki. Nggak mungkin saya jual ke perempuan. Umurnya berapa sih? Oh, orang-orang yang suka beli-beli sepatu kayak gitu, kira-kira anak-anak muda umur 21, first jobber lah, mahasiswa, sampai usia 35, gitu. Karena gayanya anak muda, oke. Kemudian produknya
bisa tuh diantar ke rumah, misalnya tadi produk saya pasta gigi. Nah, saya punya formulasi pasta gigi, saya kirim ke rumah responden, kemudian saya minta mereka untuk coba, kemudian di sini mereka harus mencoba produknya. Each person tries the product in their normal way. Tidak ada perbedaan dari penggunaan pasta gigi yang lain. Mereka harus coba, kemudian after they tried it, consumer give the product an overall rating. Ratingnya apa aja, mereka suka apa enggak dengan formula pasta gigi yang itu. Kemudian ada diagnostiknya, mereka review. Dan satunya adalah product evaluation itu. Kemudian adalah live reporting dan analysis with client. Jadi kira-kira produk ini bagus nggak sih kalau kita launch gitu. Dari sini ada pertanyaan? So far kebayangkah routingnya seperti apa? Kemudian apa yang di-offer sama market research? Perannya mereka di mana? Kemudian isu bisnis ada di mana? Oke. Nggak ada ya? Bisa dilanjutkan? Kebayang ya? Oke, sip. Sip. Oke, sekarang understanding client business issue. Sekarang innovation journey dari FMCG seperti apa? Sebenarnya approach yang kita tawarkan apa sih yang paling pas? Nah, sekarang kita akan mulai mengerucut lagi ke product evaluation, ke sensory evaluation kali ya. Kalau di market research mungkin nggak terlalu spesifik ngomongnya sensory, tapi adalah product innovation atau product test. Dalamnya itu macam-macam, ada packaging test, ada fragrance test, ada product test, macam-macam di situ. Nah, sebenarnya terkesan simple. Kenapa terkesan simple? Oh ya, tinggal nyuruh orang tuh ngasih produk, terus mereka suruh cium, suruh minum, suruh pakai berapa hari, habis itu tinggal kita evaluasi. Nggak kayak gitu. Kenapa? Karena ketika semua orang tuh punya taste yang berbeda-beda. Ini sesuai selera. Kemudian alat indera kita tuh beda-beda setiap orang. Nah, itu akan mempengaruhi. Ada orang yang memang seleranya sukanya pedes, ada juga yang nggak terlalu pedes. Padahal mereka adalah target responden yang sama, gitu. Kemudian, dia akan integrate sama human brain-nya juga, sama otaknya mereka. Mereka langsung mikir, kalau ada produk kayak gini, kayaknya enggak deh. Oh, enggak, kayaknya dulu gue pernah alergi kalau makanan pedas-pedas. Kayaknya terlalu pedas makanan. Atau mereka punya memori-memori tertentu yang akan merubah evaluasi produk kita. Jadi sebenarnya ini adalah integrasi antara semua indera orang. Dan enggak sesulit itu. Atau ada memori. Kayaknya misalnya dia nyoba produk ciki, produk snack yang pedas. Pas mereka mikir, kayaknya udah ada deh produk kayak gini yang mirip. Jadi ini udah nggak unik lagi gitu. Jadi tidak semudah itu. Nah, jadi apa yang harus kita consider? Pertama yang tadi udah saya ceritain, taste is more than flavor. Jadi itu ada kombinasi tekstur. Tekstur tuh di mana sih? Tekstur appearance-nya, kelihatannya kayak garing nih keripiknya gitu. Tapi kalau pas dicobain, ternyata nggak kriuk-kriuk banget. Kemudian formatnya, terlalu besar. Jadi kalau dimasukin ke mulut, keripiknya terlalu besar, enakan yang kecil-kecil gitu. Atau aromanya terlalu kuat nih pedesnya. Jadi saya kayak bisa bersin-bersin atau terlalu terkesan pedas yang buatan gitu. Terus appearance-nya, dari warna ternyata mereka bisa lihat. Warnanya terlalu merah. Jadi tidak seperti cabai bubuk yang natural. Terus kuantitinya, dalam satu plastik isinya sedikit, sisanya angin. Jadi mereka merasa, ini kurang oke kalau mau saya beli gitu. Jadi sebenarnya komposisi parameternya tuh banyak banget di sini. Kemudian ada physical configuration yang efek ke testnya. Jadi ada coklat, misalnya ini untuk coklat ya, coklat yang tebal sama coklat yang tipis akan beda taste-nya ke orang-orang yang akan mencoba gitu kan. Ada yang jadi terlalu manis atau after taste-nya jadi nggak enak di leher gitu. Jadi itulah formulasi itu kita harus bikin prototipe yang banyak. Mana sih yang cocok di lidah target kita. Kemudian yang kedua adalah consumer are not blank slates. Jadi mereka itu
kita jangan menganggap mereka nggak ngerti apa-apa, tapi dia akan recognize sama mereka akan prefer produk-produk yang akan mereka beli. Mereka akan lihat whole konsep, whole produk, dari harga juga, dari bentuk, dari rasa, dari tekstur, dari quantity, quality-nya juga gitu. Kemudian people taste perception change over time. Rata-rata kalau untuk produk test kita nggak pernah sampai umur 55 ke atas. Orang sudah punya memori yang terlalu banyak di otaknya untuk mengingat sebuah rasa, ya kan? Bagi misalnya orang Jawa gitu, udah biasa rasa manis gitu seumur hidupnya. Jadi ketika nyobain coklat yang kita mau tes, ini nggak manis, padahal udah manis banget menurut yang muda gitu. Kemudian rata-rata kalau sudah yang umur 50 ke atas tuh indranya sudah berkurang gitu kan, ability untuk taste dengan normalnya gitu. Jadi biasanya kita cari target group yang lebih agak muda gitu. Terus yang keempat adalah produk dipengaruhi sama ambience dari taste-nya tersebut. Misalnya saya coba, kalau kalian pernah tes ada produk yang blind atau branded. Misalnya saya coba pasta gigi, mereknya ada tulisannya itu Ciptaden. Saya merasa Ciptaden itu merek yang murah dibanding Pepsodent. Jadi pas saya nyobain formulanya, kayaknya nggak kerasa nih gitu, karena saya tahu harganya murah misalnya. Jadi kayaknya formulanya nggak bagus-bagus banget dibanding Pepsodent. Akhirnya formula yang sebenarnya bagus akan turun levelnya, akan rate-nya turun karena kebawa sama branding itu. Atau dia punya memori yang buruk terhadap si pasta gigi tersebut. Pasta gigi tersebut cepat habis misalnya pas dipakai, atau rasa minyak kurang kerasa. Jadi di situ dia akan selalu di bawah benchmark yang tadi gitu. Jadi itu adalah aspek-aspek yang harus kita consider sebelum kita melakukan product test. Nah, sekarang ada dalam product test ada beberapa pilar penting, yaitu adalah performance-nya, performance dari produk kita, trial-nya nanti bagaimana. Jadi pas product testing nggak suruh mereka cuma coba, tapi kira-kira mau beli apa enggak sih? Setelah mau beli atau enggak, kita punya perhitungan sendiri. Kalau di market research sama di bisnis strategi di setiap FMCG sebenarnya juga punya. Kira-kira orang tuh akan beli nggak ya? Jadi nanti punya ekspektasi, volume seperti apa, share di market seperti apa, kira-kira mereka laku apa enggak, gitu. Jadi bisa dilihat, ada perhitungan uang-uangnya lah seperti gitu. Kalau kita bikin produk, kemudian juga ada database norms-nya. Dibandingkan sama produk-produk kategori, misalkan kita bikin pasta gigi. Pasta gigi dari tahun 2005 sampai 2020. Kita ada di norms yang mana sih? Benchmark kita di mana? Gitu. Jadi semakin banyak acuannya, semakin lebih akurat kita dalam menentukan produk kita bisa go atau enggak. Kemudian produk ini meet expectation nggak sih? Ekspektasi siapa? Ekspektasi marketnya gitu. Kemudian understanding. Sekarang apa yang ngedrive mereka beli? Jadi kita ada pertanyaan biasa di market research yang ngedrive mereka untuk beli, kenapa sih? Apa sih? Misalnya disuruh coba pasta gigi. Sekarang ibu kenapa mau beli gitu? Karena rasa minyak kerasa, atau ada rasa mint yang berbeda, ada rasa stroberinya misalnya seperti itu. Atau kalau kategori coklat, semacam coklat bar, kayak Silver Queen, ya ada kacangnya atau ada potongan buahnya. Jadi itu yang membuat mereka merasa unik. Bentuknya baru. Kalau bentuk-bentuk coklat yang lain tuh cuma kotak-kotak, yang ini bulat-bulat misalnya. Jadi menurut saya unik gitu. Kemudian performance produk elemennya apa? Nanti kita akan cerita ini. Nah, yang terakhir adalah optimization. Apa yang harus dioptimalkan setelah itu? Jadi dari formulanya sebelum launch, apa yang harus kita evaluasi, barulah kita launch si produk tersebut. Oke, nah sekarang ke tipe-tipe studinya. Tipe-tipe studi setiap agensi sebenarnya banyak beda-beda ya, karena kan namanya sebuah market research pasti mereka jualan produk masing-masing beda ya. Misalnya kayak Nielsen jualan apa, Kantar jualan apa, Ipsos jualan apa, Deka jualan apa, atau Marketplace jualan apa gitu kan. Nah, sekarang tipe-tipenya apa? Ini yang umum. Pertama, blind product testing. Mereka tidak secara langsung harus
ditutup matanya. Ini contoh aja, nanti jadi di produk yang harus mereka tes, bentuk kemasannya tuh cuma kotak aja, nggak ada mereknya. Nah, kenapa? Biar mereka tidak terinfluence sama mereknya. Misalnya ada tulisan merek, mereka suruh coba Coke, ada merek Coca-Cola. Mereka tahu Coca-Cola itu lebih terkenal dibanding Pepsi misalnya. Nah, jadi nanti akan ngaruh tuh, Coca-Cola lebih enak, padahal belum tentu gitu. Nah, performance apa aja sih? Ini adalah prototype yang harus kita tes tanpa melihat ambience dari yang lain-lain. Di sini ada list analisisnya apa aja, teman-teman bisa baca. Nah, yang kedua itu blind product testing. Kalau yang tadi innovating, baru pertama, sekarang adalah renovating existing product. Ini juga blind, tanpa ada mereknya. Contoh di sini misalnya shampoo nih. Shampoo itu dia punya anti dandruff, misalnya gitu. Nah, yang awal konsentrasinya cuma 40%. Nah, yang sekarang dia mau reformulasi menjadi 60%. Karena mereka melihat semakin banyak komposisi ingredients-nya akan semakin, dosis semakin tinggi, akan semakin ampuh orang-orang pakai gitu. Jadi mereka melakukan renovating tapi tetap blind. Nah, yang ketiga, blind product testing tapi ini benchmarking existing product. Kayak misalnya saya mau bikin Coke yang baru, bukan Coca-Cola, bukan Pepsi, anggap aja namanya XX, tapi saya ingin produk saya disandingkan dengan Coca-Cola dan Pepsi karena formulanya sebenarnya sama, cuma ada rasa asam-asamnya misalnya gitu. Makanya saya mau ngeluarin produk tersebut tapi tanpa ada brandnya gitu. Nah, yang ketiga adalah konsep product test, innovating new product. Kalau yang tadi kita cerita tentang produk, kalau sekarang konsep juga. Kita misalnya contohnya kita mau bikin donat nih. Donatnya itu rasa brown sugar misalnya. Tapi appearance-nya mau kayak apa? Misalnya kalau kalian lihat di gambar di sini ada yang warnanya agak coklat sama ada warna pink-nya. Kira-kira orang-orang tuh lebih suka pakai konsep atau appearance yang mana sih? Mana yang menurut mereka lebih appealing, lebih atraktif untuk dicoba? Gitu. Bisa juga mereka bisa dikasih semacam kertas kayak konsep iklan, kayak poster. Nah, itu mereka suruh evaluate dari situ. Kemudian di sini ada product optimization test. Product optimization test itu hampir sama yang reformulating produk-produk yang sudah ada di pasaran. Nah, mereka ingin tahu, biasanya misalnya udah launch setahun, mereka akan coba lagi tahun depan. Kira-kira produk mereka masih oke nggak sih di pasar ketika mereka orang-orang suruh coba produknya, oh rasanya ternyata beda, padahal sama aja. Tapi kan persepsi orang akan beda-beda gitu. Selanjutnya ada triangle test. Biasanya ini kita mau tahu nih pakai chi-square. Jadi kita tahu yang mana yang paling signifikan berbeda. Ada 3 produk biasanya. Misalnya yang tiga-tiganya adalah Minute Maid Pulpy Orange. Tiga-tiganya produk yang sama, cuma yang satu bulirnya lebih banyak, yang kedua lebih asam, yang ketiga lebih manis. Mana yang paling signifikan untuk semua parameternya? Mana yang paling appealing, mana yang paling atraktif, mana yang paling cocok di lidah orang-orang. Nah, biasanya memang selalu 3 produk yang menjadi prototype the best-nya sebuah brand, misalnya gitu. Nah, di sini dari launch test, contohnya Vineta. Kalian tahu kan, ada hashtag Vineta, kembalikan Vineta waktu itu. Berarti kan Vineta pernah hilang di pasaran. Ya kan, terakhir kan kayak 10 berapa belas tahun yang lalu, tiba-tiba sekarang ada lagi dengan edisi terbatas. Produksinya juga terbatas. Sebelum mereka launch, ada demand dari pasar. Orang-orang ternyata suka produk kita nih si Vineta. Nah, tapi sebelum kita launch, kita market research dulu deh. Orang-orang masih cocok nggak sih sama taste-nya Vineta yang dulu? Ternyata sekarang orang-orang bisa jadi nih mikir, oh Vineta yang dulu manis banget, karena 15 menit yang lalu orang-orang belum mikir tuh diabetes, belum mikir tuh less sugar apapun. Nah sekarang akhirnya orang-orang lebih suka yang nggak terlalu manis. Akhirnya kadar gulanya dikurangin, coklatnya dibanyakin tapi gulanya dikurangin. Nah ini adalah salah satu tes yang bisa kita offer untuk ke produk tim. Nah, satu lagi adalah branded
Nah, kalau yang tadi blind, kalau yang sekarang brandnya kita taruh. Contohnya di sini adalah sereal. Ada Nestle, ada Kellogg's. Kira-kira dua-duanya sama-sama produk sereal, ya kan? Kira-kira orang-orang tuh melihat Kellogg's tuh sama Nestle seperti apa? Oh, ternyata Kellogg's lebih tinggi performance-nya. Kenapa? Karena mereka melihat Kellogg's tuh lebih premium, lebih mahal, ya kan? Susah dicari. Jadi mereka merasa rasanya lebih wah. Padahal bisa jadi sama aja. Cuma mereka terinfluence sama harganya, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah kebayang jenis-jenisnya? Semuanya mirip, yang mau di-assess juga hampir mirip semuanya. Cuma ada beberapa yang memang cuma kayak sensory performance aja, penalty analysis aja. Ada beberapa yang ada volume evaluation karena pengen tahu di market seperti apa. Gitu. Oke, ada lagi. Gimana Bu Tari? Ada yang mau ditanyakan juga? Mungkin bisa lanjut dulu. Kalian kalau ada pertanyaan langsung taruh di chat room aja ya, nggak usah. Kalau bingung juga nggak apa-apa. Kalau Iya. bingung ada yang mau ditanyain. Atau ada yang kurang jelas. Oke, bisa dilanjut dulu. Sip. Nah, selanjutnya adalah ini adalah example analysis-nya. Kalau tadi teman-teman udah tahu type of study-nya kan banyak ya. Nah, sekarang apa aja yang bisa kita analisis di sini? Ada performance, produk performance-nya ya. Ada overall liking. Overall liking sekedar kita tanya seberapa suka. Nah, di mana-mana kita tuh biasanya kasih rating kalau bisa sebanyak mungkin, seluas mungkin. Biasanya ada yang skala 10, 7, 6. Kenapa? Kalau kita cuma kasih rating cuma 5, orang Indonesia ini tren di mana-mana ya, di agensi market research rata-rata orang Indonesia sangat polite. Pasti dia nulisnya seberapa suka, suka, dikasih skor 3 tengah-tengah. Seberapa manis, cukup, dikasih skor 3. Padahal bisa jadi dia bilang terlalu manis rasanya gitu. Jadi semuanya so-so, sedang-sedang aja gitu. Maka kita kasih biasanya scale-nya tuh genap bentuknya, biar orang nggak ngisi tengah-tengah gitu. Kemudian ada purchase intention, intensi mereka atau keinginan mereka untuk membeli. Ketika mereka udah coba, seberapa ingin ibu atau bapak membeli produk ini, kita tanya. Oh ya, saya pingin banget beli. Ada juga yang jawab, ya bisa beli, bisa enggak. Atau mau beli, kenapa? Tapi tergantung harganya, misalnya gitu. Nah, selain itu ada atribut analysis. Atribut yang dimaksud apa sih? Nah, yang tadi, kalau kita ngomongin tentang produk test, kita ngomongin tentang taste itu bisa macam-macam. Bisa ada warna, ada tekstur, ada tingkat kepedasan, tingkat kemanisan. Nah, atribut ini bisa kita evaluasi sebanyak mungkin, tergantung kebutuhan dari tim R&D misalnya, atau tim marketing yang terlibat di proyek tersebut gitu, atau di studi tersebut. Kalau teman-teman nanti akan dijelaskan kan, kalau sensor analysis ada yang penalty analysis, ada yang just right, ada yang too less atau too much gitu. Nah, ini bentuknya comparison produk 1 dan produk 2. Kemudian, nah ini key drivers in product evaluation. Ini juga salah satu yang mandatory kita tes. Kenapa sih? Overall test kan banyak ya, tapi banyak yang dipengaruhi. Contohnya di sini adalah tekstur, appearance, flavor, balance. Ini contoh aja ya. Kalau tekstur itu berhubungan sama number of pieces, ya kan? Tekstur sama mouthfeel-nya. Semakin banyak kamu makan keripik, akan makin terasa teksturnya. Oh, teksturnya kurang kriuk-kriuk, kurang crispy. Nah, seperti itu. Kalau appearance adalah color-nya. Kalau tadi kita ngomongin ciki atau keripik gitu, atau chips, makin kelihatan, oh ya, color-nya terlalu merah, kurang menarik. Atau terlalu tebal, jadinya susah ngegigitnya. Kalau flavor juga, ada tingkat keasaman, kemanisan, kepedesan, dan lain-lain. Jadi mana yang paling nge-drive orang untuk memilih produk tersebut. Nah, ini bisa kita bikin mapping biasanya untuk mengetahui apa sih yang paling urgent kita renovate gitu. Apa sih yang harus kita benerin gitu.
Nah, kemudian sini product optimization test. Di sini hampir mirip. Kalau kalian lihat di sebelah kanan atas, kita bisa bikin plot. Ini untuk produk, kalau nggak salah, ini produk personal care. Ada beberapa produk yang kita tes, ada sampai 8 produk, sorry. Kita tahu produk 8 produk tersebut dari merek apa aja. Ada merek klien, merek kompetitor, sama prototipe kita. Nah, produk kita tuh ada di posisi mana? Produk yang lebih kerasa bau fruitnya, atau yang lebih kerasa bau floral, bau bunga-bungaan, atau yang bau herbal. Nah, kita tahu posisi kita ada di mana. Tinggal apakah cocok sama formulanya kita. Formulanya kita bau buah, tapi ternyata persepsi masyarakat atau konsumen ternyata floral. Nggak match dong, berarti kita harus reformulasi setelah itu. Gitu. Jadi ini harus yang, ini juga penting mapping ini untuk cek. Nah, ini juga preference mapping. Kalau yang sebelah kanan, di sini brand atau client version. Kita bisa lihat graf map seperti ini. Posisi kita, klien 1, klien 2 itu maksudnya kayak produk kita ya, produk 1, produk 2. Mana yang paling parameternya paling mendekati gitu. Dan paling jauh, misalnya paling jauh nih floral odor, OD itu odor. Oh iya wanginya itu antara produk 1 dan produk 2 jauh banget. Oke, kita tuh mau launching produk yang pertama gitu. Berarti harus renovate nih biar wanginya kayak produk 2 seperti itu. Untuk mengetahui produk mana yang the best di market. Jadi untuk matchingin antara market expectation sama produk yang kita punya gitu. Kemudian identifikasi cluster atau orang-orang target kita siapa. Ternyata produk 1, produknya kita misalnya. Produk 1 itu segmennya ternyata lebih muda. Kemudian adalah heavy user, orang yang sering makan sereal, misalnya di sini adalah sereal-serealan gitu. Atau no differences in sex, cowok-cewek itu sama aja. Atau more user of brand A atau B. Misalnya kita ngomongin soal sereal lagi ya. Si Nestle sama Kellogg's gitu. Atau sereal Milo atau Coco Crunch. Kalau kalian lihat di sini, oh target kita sebenarnya perempuan. Tapi ternyata yang suka produk kita ketika produk tes, laki-laki juga. Oh, sekarang apa sih yang disukai sama perempuan? Oh, perempuan sukanya yang gak terlalu manis. Oke, berarti kalau gitu kita bisa kurangin rasa manisnya. Nah, seperti itu. Terus kira-kira produk klien atau produk yang di tes yang lain ya, prototipe yang lain, lebih disukain sama siapa? Oh, ternyata lebih disukai sama orang-orang yang suka Kellogg's. Oh, ternyata benar karena produk 8 kita adalah produk Kellogg's. Berarti cocok dong sama yang dites ke masyarakat. Ini ceritanya blinded kan, nggak ada mereknya gitu. Jadi kita tahu tuh nanti kita outputnya apa sih? Jadi jelas, kita nanti akan beriklan ke siapa. Kita akan promosiin market kita ke siapa, biar lebih jelas, biar nggak salah sasaran. Buat apa kita bikin produk, iklannya itu anak-anak, kalau yang suka adalah ibu-ibu. Nah, contohnya seperti itulah. Kenapa? Karena namanya perusahaan punya investasi. Kita buang-buang duit 100 juta, tapi ternyata habis itu gak laku di pasaran. Ya, nah itu sia-sia jadinya. Nah, ini juga ada produk optimal range. Nah, kalian bisa lihat di bagian bawah. Ada ideal, ada best product. Best product tuh prototipe kita. Misalnya kalian punya 3 produk, mana yang paling terbaik menurut kalian? Kalian kan juga tes dulu internal. Dari produk 1, 2, 3, yang paling bagus produk 1. Kalian tes di market. Kemudian ada klien produk yang lama misalnya. Ternyata base produk kalian di bawahnya yang ideal rate-nya. Oh, berarti floral ordernya itu harus ditambahin karena nggak ideal, terlalu rendah. Jadi range-nya itu harus diperlebar. Nah, kayak gitu. Ada beberapa parameter yang harus kalian evaluasi nantinya. Dan itu bisa sebanyak-banyaknya. Dari fragrance, dari taste. Nah, kalau untuk produknya sendiri, rata-rata bisa dilakukan di
tempat CLT atau Central Location Testing. Kita biasanya rekrut mereka, Ibu hari Minggu ada acara nggak? Hari Minggu nanti bisa datang ke mall XX, kita di situ mau ngetes beberapa produk. Mohon Ibu bisa datang ke situ, biasa dikasih apa ya, kayak semacam fee atau voucher gitulah. Ucapan terima kasih dari market research ke konsumen atau target responden kita. Atau juga ada yang in-home use testing. Jadi ada tim kita yang wawancara, ngetokin rumah satu-satu, sesuai targetnya apa enggak, ditanya-tanya dulu, di-screening dulu. Kemudian, Ibu, saya akan ninggalin produk sabun, cuci baju, Ibu tolong coba 7 hari. Gitu. Nanti saya akan kembali lagi 7 hari kemudian untuk mengevaluasi produk-produk Ibu. Nah, jadi beda-beda penggunaan atau lokasi yang akan digunakan. Gitu. Selanjutnya, itu in-home versus central location. Yang tadi sebenarnya bedanya apa sih? Kalau yang in-home, preparation-nya itu agak cukup harus standarisasi, karena misalnya kita naruh produk sabun cuci baju. Ibu tolong pakai sesuai dengan cara Ibu yang seperti biasa. Kemudian Ibu suka ada responden yang pakai biasanya 1 cup doang jadi 2 cup. Terus tiba-tiba biasanya pakai sehari sekali jadi 1 hari 2 kali gitu. Terus kadang-kadang plus-plusnya adalah kita bisa nanya family opinions. Misalnya kita tanya ke anaknya pas wawancara. Ibu kemarin udah pakai ya Bu 7 hari? Ya gimana? Oh iya jadi wangi, jadi bersih. Ada anaknya kita tanya. Gimana Dek? Kemarin pas baju seragamnya dicuci gimana? Oh iya lebih bersih, lebih wangi, nggak bau apek. Jadi kita bisa tahu alasan-alasan yang lain seperti apa. Nah, kalau di central location itu lebih cepat karena kita nggak perlu, itu hanya produk-produk tertentu ya, biasanya makanan. Nggak mungkin kayak produk-produk yang harus dicoba beberapa hari. Biasanya kayak susu atau biskuit kita kasih. Cuma enaknya adalah mereka tidak ada kontrol dari lingkungan sekitar gitu. Jadi misalnya nggak tiba-tiba kalau produk tes, misalnya saya pernah ngerjain produk sabun kewanitaan, yang make tuh bukan respondennya, tapi anaknya atau ibunya. Nah, itu kan nggak bisa kita kontrol. Jadi kita harus mastiin, susah kan? Masa kita harus ingetin terus, WhatsApp-in? Enggak. Tapi kadang-kadang kalau di CLT, itu kita udah tahu tuh. Kita liatin mereka suruh minum 10 produk, mereka akan minum 10-10-nya. Karena kita pantau. Nah, kalau yang di in-home itu, kurangnya tuh gitu. Kita nggak bisa kontrol mereka menggunakannya seperti apa. Nah, ini adalah blended sama branded. Intinya perbedaannya adalah kalau blended itu lebih intrinsik quality-nya, jadi lebih spesifik banget, nggak kepengaruh sama mana-mana. Kalau yang branded itu holistic view. Jadi secara besar kita jadi bisa kelihatan packaging-nya, dari tulisan brand-nya. Misalnya saya ada sabun Lux itu. Oh, logo Lux-nya kelihatan, kemudian nama variannya kelihatan, ingredients-nya kelihatan, gambar bunga-bunganya kelihatan di packaging. Jadinya lebih lengkap gitu. Cuma sangat dipengaruhi sama nama brand kita. Kalau nama brand kita belum terkenal, nah itu dia yang akan membuat rate-nya kita bisa di bawah norms. Oke. Nah, ini section terakhir, ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Bu Andini, saya ada sedikit pertanyaan mungkin ya, sambil menunggu anak-anak kalau ada pertanyaan. Untuk market research sendiri itu seberapa sering sih suatu perusahaan tuh melakukan market research? Apakah setiap dia mau launch produk baru atau setiap dia mau reformulate produk baru seperti itu? Oke. Kalau ini sendiri sebenarnya tergantung sebesar apa perusahaannya. Akan ada FMCG kayak Unilever. Ya kita tahu mungkin tuh top 3 lah FMCG. Sama ada yang lokal gitu. Misalnya kayak Wings gitu. Mereka sebenarnya sama-sama punya budget yang berbeda. Tapi kan kalau Unilever, kalau ada produk dari Inggris itu meluncurkan produk di sana,
oh Indonesia juga harus meluncurkan gitu. Jadi tergantung budget dari setiap company. Sama sebagaimana juga perusahaan itu berkembang. Apakah pertama dari budget, kemudian apakah mereka selalu melakukan inovasi. Per 3 bulan sekali dia bisa membuat sebuah produk baru atau minimal varian. Misalnya sabun, dia nggak akan ngeluarin sabun dengan bentuk yang berbeda, tapi dengan varian yang baru, wanginya berbeda. Nah itu juga tergantung sama besarnya company lah, seperti itu. Sama seberapa sukses produk-produk mereka di pasaran. Ketika produk mereka kemarin gagal atau sudah hilang di pasaran, oh mereka harus bikin sesuatu yang baru agar brand mereka tetap eksis di market. Akhirnya mereka melakukan inovasi lagi. Jadi tergantung urgensi masing-masing perusahaan. Begitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, dari Sarah. Biasanya dari consumer testing sampai launch di market itu berapa lama? Nah, ini. Product testing itu salah satu tes produk yang cukup cepat. Kenapa? Hanya membutuhkan, kalau untuk CLT, itu dalam waktu 2 hari bisa beres. Untuk tesnya doang ya, belum sampai analisis sama bikin reportnya. Kan kita harus bikin report dan presentasi ke klien. Tergantung produknya, kemudian seberapa ready. Ada yang mereka pengen cepat, tapi ternyata produknya belum ready, masih dibuat sama tim produksi di pabrik luar kota misalnya. Terus ada juga yang 2 minggu, tergantung produk kalian. Kalau produk kayak sabun cuci baju, itu minimal harus 3 hari dicoba di rumah. Kenapa? Biar kita tahu selama 3 hari dia mencuci, ada perbedaan nggak sih dari wangi, dari kebersihan bajunya, dari tingkat seberapa susah sih baju itu dibilas, kayak gitu. Jadi untuk tesnya itu bisa cepat, kemudian sampai launch. Nah, launch-nya kapan sih? Bisa cepat. Bisa biasa mereka harus evaluasi internal juga. Produk ini udah oke. Ketika produknya sudah oke, mereka akan evaluasi dari value produknya, kira-kira mau dijual berapa. Misalnya konsumen pas diwawancara maunya harga 7.000. Kita tadinya mau nulis atau kita tadinya mau menjual 8.000. Kemahalan dong. Oke, kita jual 7,5. Oke. Kemudian ada analisis bisnis lainnya dari tim sales. Mau dijual di mana? Di warung kah? Atau mau dijual di pabrik mana? Atau di daerah mana? Oke, Jabodetabek dulu deh. Karena pabriknya paling dekat di Jabodetabek, di Cikarang. Kita nggak mungkin jual di Surabaya, misalnya gitu. Nah, jadi tuh beda-beda setiap produk. Kadang-kadang ada urgensi juga dari atasan. Atasan tuh yang punya wewenang. Si bosnya, oh ya, ada produk yang urgent banget di launch karena ini adalah formula baru. Ada juga produk, duluan dulu aja, produk yang lama kita produksi lagi, itu dulu aja yang launching gitu. Jadi rata-rata bisa 6 bulan itu bisa. Bisa paling cepat 3 bulan, 6 bulan ada, bahkan ada yang setahun, 2 tahun setelahnya juga ada. Gitu. Jadi tergantung evaluasinya. Cukup menjawab, Sarah? Cukup menjawab, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Mungkin ada yang teknikal atau yang sangat berhubungan sama kuliah kalian atau pengalaman kalian. Boleh, ini Sherin Makmur. Boleh, silakan diketik atau mau langsung chat. Bagaimana cara mengatasi kekurangan dari in-home test? Kekurangan tuh tadi maksudnya kayak kita nggak bisa kontrol mereka ya? Ya nggak? Oh iya, oke. Ya biasanya tuh kita kan ada tim interviewer namanya. Mereka ketika placement, namanya placement produknya, kita biasa kasih instruksi kayak kertas selebaran. Ini instruksi ibu makanya harus sesuai dengan instruksi yang di sini. Anggaplah suruh pakai sabun cuci tangan. Ibu pakainya cukup segininya tangan, jangan banyak-banyak. Kemudian yang pakai hanya boleh ibu, nggak boleh anak ibu atau suami ibu. Kemudian makainya cukup 3 kali sehari. Kemudian setelah itu produknya harus dikembalikan. Nah, itu kan mereka bukan bagian dari panelis yang terlatih, tapi mereka adalah konsumer kita, target konsumer kita gitu. Biasanya kita kasih instruksi
makanya beda-beda tingkat kecerdasan orang kan beda-beda. Ada yang tiba-tiba makanya boros, ada yang tiba-tiba, aduh lupa belum 7 hari sabunnya udah habis kayak gitu. Biasanya bisa kita ingatnya di WhatsApp sama tim kita, atau ada yang datengin dulu, misalnya harus 7 hari, kita datengin dulu hari ketiga. Gimana Bu, makanya ada keluhan apa enggak gitu. Sama satu lagi kita punya surat kayak ini kali ya, jaminan kesehatan. Kalau ada yang merasa alergi atau dari kulit maupun dari kesehatan di dalam, tiba-tiba habis minum produk apa jadi muntah-muntah, itu bisa klaim ke klien atau klaim ke market research-nya. Nah, bisa jadi kan dia alergi. Sama pertama, kita pas wawancara itu selalu ada screening. Kita tanya, apakah ibu ada alergi? Apakah ibu akan berpergian selama seminggu ke depan? Karena suka kadang-kadang bilangnya nggak pergi. Tiba-tiba hari ke-7 kita mau wawancara mereka lagi, mereka lagi pergi keluar kota atau lagi nganterin anaknya ke sekolah. Nah, itu yang agak ribet. Jadi panelisnya itu ada juga yang jawabnya itu standar. Gimana Bu habis pakai sabunnya? Bagus kok, wangi. Ya, oke-oke aja, saya cocok kok. Kira-kira apa ya Bu yang perlu dari produk ini? Enggak kok, saya mah cocok-cocok aja gitu. Nah, itu kita harus mencari responden yang memang lebih talkative sama lebih vokal. Nah, itu sebenarnya tim kami dari market research itu punya cara sendiri. Oh, kira-kira nih ibunya nggak oke nih kalau diwawancara gitu. Biasanya sih screening itu paling penting untuk menentukan panelis itu oke apa enggak, berkualitas apa enggak. Gitu. Cukup menjawab, Sherin? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Jika ada kondisi seperti itu, nah datanya di drop bisa jadi. Itu tuh udah biasa, makanya kenapa kalau produk test, misalnya responden kita ada 200, kita selalu minta ke klien, produknya kalau ngelebihin dong jadi 210 atau 220. Nah, sisanya itu tetap kita kasih ke orang, jadi buat backup data. Karena ada juga produknya hilang, produknya jatuh, tumpah, atau lupa dipakai, atau orangnya nggak ada, atau tiba-tiba tidak sesuai sama pertanyaan-pertanyaan screener seperti itu. Jadi kita selalu punya data backup sekitar 10%. Gitu. Tapi alhamdulillahnya tidak pernah lebih dari 10% sih dropnya gitu. Karena kita pasti cari responden yang benar-benar bisa dan mau diwawancara dan mau memakai produk tersebut. Karena mereka harus biasa tanda tangan kayak surat pernyataan bahwa mereka akan menggunakan produk ini sesuai dengan instruksi. Gitu. Datanya jadi so far selalu valid karena ada backup data tersebut. Oke, sip. Oke, mungkin silakan dilanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan setelah ini berarti pembahasan yang terakhir kan ya? Iya, sekarang how to analyze evaluation through sensory test approach. Mungkin teman-teman akan lebih familiar dengan penalty analysis ini. Oke, intinya kita pengen tahu produk ini butuh improvement apa yang harus ditambahin, apa yang harus dikurangin. Kalau kita lihat di sini, penalty analysis example. Kalau kalian lihat di sini ada spiciness, ada saltiness. Mungkin secara teknisnya kalian sudah lebih pintar, lebih paham, dan tahu praktisnya seperti apa. Sekarang kita harus tahu nih, dengan case seperti ini, reducing saltiness would be the priority. Ternyata yang bilang just right itu 68%, berarti lebih kecil dibanding si spiciness itu. Berarti terlalu too much saltiness, ada 22% orang yang menjawab seperti itu. Nah, berarti harus dikurangi nih, gitu, biar just right itu benar. Nah, jadi yang bagus itu adalah ketika banyak yang menjawab just right, gitu. Tapi hati-hati yang kayak tadi aku udah bilang, harus banyak, jangan sampai kita mencari responden yang terlalu normatif, jawabnya yang pas-pas aja, oke-oke aja, gitu. Nah, sekarang setelah reformulation, kita lihat juga nih, kalau dilihat di sini
sebelah kanan ya, kita lihat aja. Untuk flavor of teriyaki sauce gitu. Ketika original, not strong enough. Ternyata misalnya kita bikin tentang mie rasa teriyaki. Banyak yang bilang di formula yang pertama, yang original, prototipe yang pertama, kalau rasanya itu nggak terlalu kuat teriyakinya. Nah, setelah di-upgrade, kita produk tes yang kedua nih, tahap kedua. Nah, ternyata udah lebih banyak yang jawab just right, dari 49% ke 69%. Jadi sebenarnya reformulasi kalian itu berhasil. Nah, terus yang kedua, flavor of chicken. Awalnya orang-orang yang bilang not strong enough itu 34%. Yang bilang just right cuma 59%. Ketika di-upgrade, rasa chickennya itu jadi tinggi tuh si just right jadi 71%. Nah, itu yang penting. Nah, kenapa produk tes itu kalau mau lebih efektif, kita punya prototipe 3 nih. Ada satu yang rasa teriyakinya rendah, pas, sama tinggi. Jadi kita bisa sekali tes mana yang orang-orang paling cocok gitu. Kalau reformulation itu biasanya takes time kan, harus 2 kali riset, harus 2 kali bikin rekrut orang, nyari orang, sama 2 kali analisis. Jadi biasanya bikin prototipe langsung yang banyak gitu. Biasanya sampai orang nyobain 8 produk itu juga ada. Nah, sekarang what would you advise this pizza manufacturer to do? Kalau kalian lihat di sini untuk tomato flavor. Tomato flavor di sini sebenarnya just right-nya udah 68, cheese-nya 67, saltiness-nya 66, thickness of base-nya 68. Sebenarnya yang just right-nya itu udah sama semuanya. Nah, sekarang apa sih yang mau menjadi goal atau goal produknya kalian? Misalnya saya bikin salah satu produk pizza. Saya mau produk ini lebih kerasa cheese-nya. Ternyata lebih banyak orang merasa si cheese-nya itu pas-pas aja. Saya maunya rasa cheese-nya itu lebih kencang. Oke, jadi bisa jadi mereka reformulasi lagi dengan menambahkan rasa cheese. Seperti itu. Nah, ini adalah parameter-parameter yang bisa dibuat dan ditentukan oleh sebuah atau seorang klien tergantung oleh tim R&D-nya. Apa aja sih yang mau dievaluasi. Nah, inilah sensor evaluation-nya. Ini saya mengulang yang tadi. Atributnya bisa sebanyak mungkin. Dari rasa, tekstur, wangi. Nah, sekarang what parameter can we assess? Contoh, nah tolong di chat dong, aku mau nanya. Misalnya, sabun. Ada sabun Lux Dove Lifebuoy. Kira-kira parameter apa aja yang bisa dicek? Bisa kalian random aja chat di sini. Bisa wangi, oke. Wangi itu terlalu general. Aroma itu terlalu general. Bisa sampai wangi bunga apa. Kemudian betul, kemudian untuk dibilas. Banyaknya busa, tingkat kekentalan, betul. Tingkat kelicinan, itu juga mirip. Banyaknya busa, terus tekstur, terlalu encer, terlalu kental. Ada warna, terlalu putih, pucat, ada yang terlalu bening. Ada lagi? Yang lain? Betul, sama aroma bertahan. Pintar. Dari packaging juga boleh loh. Dari packaging. Kemudian untuk digenggam, betul. Kemudahan tutupnya dibuka, ada yang suka susah ditutup sama dibuka. Ada yang tutupnya saking mudah dibuka jadi bocor. Oke, sip. Sekarang produk kedua. Minyak telon. Ingat, targetnya kita adalah anak bayi. Anak bayi atau balita. Mereka nggak bisa kita wawancara. Yang kita wawancara adalah ibunya. Kira-kira apa yang bisa kita cek? Parameter apa? Efek hangat, betul. Apa lagi? Lengket, betul. Wangi herbal, betul. Betul. Kemudian seberapa besar
ada bolongannya kan biasanya di minyak telon ketika dipakein ke bayi, kalau bolongannya terlalu besar bisa tumpah jadi banyak volume yang keluar. Itu juga bisa kita cek. Betul, tidak terlalu kencang atau harsh di kulit bayi. Kekentalan betul. Sip. Sekarang produk ketiga. Sabun kewanitaan. Yang cowok mau jawab juga boleh. Kira-kira apa? Kita bisa lihat dari packaging. pH, betul. Tapi kalau pH itu gimana cara ngitungnya? Biasanya kalau untuk produk seperti ini pH sudah ditentukan sama R&D. Itu cuma efeknya dengan pH segitu cocok nggak sih buat organ kewanitaan perempuan gitu. Perih atau enggak? Betul. Apalagi? Iritasi, betul. Nah, ini kan produk-produk yang sensitif. Biasanya kita kasih disclaimer di awal sama surat kesehatan tuh penting banget. Apakah mereka punya iritasi kulit atau apa. Aroma yang kuat, betul, sama aftertaste. Contohnya seberapa dingin setelah digunakan. Ada seberapa wangi ketika dituangkan. Terus, jadi biasanya untuk produk-produk tes seperti ini, kita akan melakukan tes sebelum mereka menggunakan, dari buka botol, dicium dulu, dituang, dipakai. Nah, itu jadi ada 3 jur nih. Nah, itu juga bisa kita tanyain. Tekstur, betul, lengket atau cair. Kemudian, produk keempat, Mentos, permen. Ini yang jawab, ada yang lain? Yang lain boleh ikut jawab kok. Manis, betul. Mudah hilang rasa. Rasa itu terlalu general. Kekenyalan, kemudian dikunyah. Ceritanya dia ada yang mint, ada rainbow, sama fruit. Kita bisa tanya tuh, seberapa kuat rasa stroberinya, seberapa kuat rasa mangganya. Aftertaste bisa seberapa menghangatkan atau mendinginkan leher, packaging gampang dibuka, atau packagingnya mudah dibuka, kemudian disemutin apa enggak. Lama habisnya tuh gimana? Ketika dia chewing maksudnya, ketika mengunyah seberapa lama gitu kali ya. Itu bisa. Sip. Warnanya betul. Seberapa besar ukurannya? Ada permen yang terlalu besar, jadi orang susah masukinnya, takut keselak. Nah, itu juga bisa. Kemudian, produk terakhir, Minute Maid Pulpy Orange. Silakan. Betul. Bulir tidak hanya seberapa banyak aja, tapi bisa seberapa asam. Ada bulir yang ketika kita telan atau dikunyah, ternyata rasanya hambar. Ada yang bulir rasanya asam juga, ada bulir yang terlalu besar, kecil. Khasiat itu mungkin lebih ke ini kali ya, tadi kita kan ngomongin key driver. Seberapa menyegarkan, seberapa menghilangkan haus, kayak gitu bisa. Rasa manis betul, rasa asam bisa, packaging mudah disimpan atau dibawa betul, apalagi. Kita juga bisa nanya untuk semua produk ini seberapa lama habisnya. Misalnya, untuk menentukan berapa mili yang cocok kita jual di pasar. Gitu. Kalau kalian tahu air mineral rata 600 mili, itu juga ada risetnya sebelumnya. Ternyata orang Indonesia rata-rata minum sebanyak 300 sampai 600 mili. Beda sama kalau kalian lihat di Amerika itu orang-orang rata-rata beli yang 1 liter. Karena mereka sekali minum tuh banyak gitu. Nah, itu juga ada riset di market research namanya usage and attitude. Ini yang menentukan sebuah kategori cocoknya di pasar tuh dijual dengan ukuran seberapa. Viskositas, betul bisa. Ada lagi? Tingkat kekeruhan, betul. Ada yang terlalu bening kayak rasa kesannya kayak cuma bukan jus ya kan akan beda kayak buah vita sama kita nutrisari, pasti kan beda tingkat kekeruhannya. Oke, sip. Nah, sekarang to address consumer demand. Ini juga saya mau cerita sedikit contohnya. Ada sebuah tren yang mendorong sebuah produk untuk melakukan inovasi. Itu adalah bumbu kuliner Nusantara. Orang tuh pingin bikin, tapi susah
masaknya. Atau untuk ibu-ibu muda, saya nggak tahu, saya nggak bisa nih namanya ngulek-ngulek misalnya. Akhirnya dia ngeluarin seperti ini dengan melakukan produk innovation dengan tagline adalah bumbu kuliner Nusantara. Bentuknya mudah, tinggal di packagingnya kalau kalian tinggal dibuka ada seal-nya. Rasanya rasa Indonesia sudah di tes juga. Yang kedua adalah Citato. Tahu dong Citato rasa mie goreng. Ini inovasi yang cukup bagus. Orang-orang sukanya mecin orang Indonesia tuh ya. Akhirnya mereka combine tuh Citato dari Indofood, Indomie juga dari Indofood, mereka kombinasi, mereka integrasi si produknya. Ternyata produk ini sempat terkenal. Apakah bertahan lama? Coba ada yang pernah masih suka lihat produk ini di pasaran? Coba bisa chat saya di sini di room. Produk ini mungkin bukan yang nggak ada ya, udah nggak kelihatan. Berarti produk itu mungkin tetap eksis, cuma menurun. Ternyata ini cuma tren doang. Cuma burst-burst kecil. Oke, 1 tahun oke lah orang-orang tahu. Heboh. Jadi orang-orang nyari di mana-mana sampai pesan online. Sekarang nggak ada gitu. Terus ini sama Indomie. Indomie rasa apa? Mie cakalang lah, soto apalah, rasa ayam cabai hijau. Nah ini juga salah satu yang berdasarkan demand dari masyarakat. Nah, ada salah satu produk juga, ini juga inovasi yang baik, di mana orang Indonesia selain suka mecin juga adalah suka pedas. Jadi, si Maici ini akhirnya bikin beberapa level kan. Nah, jadi ini untuk cater needs semua orang-orang. Misalnya, orang yang nggak terlalu suka pedas bisa level 1. Orang suka pedas banget level 8. Jadi ini mereka bisa snack kekinian, bisa dimakan semua orang, tapi levelnya beda-beda, tergantung dengan selera. Gitu. Kemudian, transformasi in brand through packaging. Nggak hanya rasa, kita juga bisa branding dengan packaging, perubahan packaging. Contohnya adalah, rasanya formulanya mungkin sama aja, tapi packaging kita ubah. Contohnya Good Time. Dulu yang sebelah kiri ya, packagingnya. Mereka nggak ngerubah dalamnya kayak apa, tapi mereka melakukan refreshment. Contoh, dari 2019 sampai 2011, mereka rubah packagingnya dari yang karton jadi botol. Chiki Balls misalnya. Dan satu lagi adalah minyak kutus-kutus. Minyak kutus-kutus tuh dulu zaman dulu banget, mungkin pas ibu-ibu kalian tuh botolnya cuma yang diputar biasa. Sekarang tuh udah ada yang spray. Jadi sesuai dengan tren dan demand masyarakat biar lebih efektif. Nah, jadi tuh untuk produknya scope-nya banyak, luas banget, dan sangat bisa menunjang kreativitas tim R&D lah pokoknya. Oke, sip. Sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Boleh. Apakah punya pengalaman pengujian sensori produk-produk pangan terhadap soto rawon? Boleh share atribut aja? Oke. Pangan tradisional sepertinya ada, ya kayak gitu. Cuma kan ada tergantung budget juga sih. Misalnya ada brand, saya pernah mengerjakan sebuah restoran lokal di Indonesia. Mereka itu mau lihat branding mereka seperti apa. Mereka mau jual apa. Atributnya apa aja sih? Jadi mereka punya ikan bakar, ikan steam. Jadi tingkat kematangan ikannya. Tapi itu biasanya panelisnya nggak sebanyak kayak kita tes produk FMCG. Jadi kayak cuma beberapa orang aja. Oh ya, mereka bisa cari. Ada juga yang namanya, kalau kita ke supermarket, namanya mystery shopper. Jadi tuh panelisnya terlatih juga, mereka akan coba tuh, datang ke restoran, kita coba. Oh ikannya kurang matang, atau ikan steamnya terlalu, kuahnya terlalu sedikit, atau nasinya kurang matang. Jadi dari menu-menunya mereka seperti itu bisa. Buktinya kayak Maici, mereka juga melakukan market research, cuma mungkin nggak pakai agency tapi internal. Mereka kayak ngasih sampel ke teman-temannya. Mereka bikin data sendiri. Kalau teman-teman ke restoran juga suruh nulis angkat kan biasanya. Seberapa puas dengan menunya apa, itu juga bisa dilakukan oleh brand-brand kecil gitu sebenarnya. Asal punya ilmunya, ngerti bisnisnya, ngerti produknya kita, kemudian kita jelas mau dijual ke siapa, sebenarnya apapun bisa kalian kerjain sendiri sih gitu.
Selain rasa flavor juga packaging, sama dari harga. Dengan rasa seperti ini, flavor segini, ukuran segini, kira-kira harga jual yang pas, affordable, itu seperti apa? Gitu. Ada lagi? Blended test, nilai produk kita lebih baik, tapi saat brandednya kita lebih rendah. Bisa jadi. Betul, itu bisa jadi. Bisa tetap launching, kenapa? Karena bisa kita produk baru. Misalnya saya mau bikin teh nih. Teh apa namanya? Teh botolan. Ketika blended test, bagus kita. Pas branded, udah nama kita misalnya XX. Brand kita akan kalah sama namanya teh botol, sama namanya Ichi Ocha, sama namanya teh kotak. Tapi kita punya norms yang berbeda antara blended sama brand. Namanya brand itu pasti normsnya akan lebih akan berbeda sama yang blended. Kalau yang blended kita akan punya patokan dari semua project produk tes blended dari seluruh dunia, semua negara atau se-Indonesia sekalipun punya. Jadi kita pasti melakukan acuan yang comparable. Gak mungkin kita ngelakuinnya blended, tapi patokan kita yang branded. Gak mungkin kayak gitu. Karena itu nggak apple to apple. Dan nggak fair sama produk kita. Tapi untuk tetap launching bisa apa nggak? Bisa. Kita kan punya standar. Misalnya kayak 80 tuh A, 75 B, punya kita 75 B. Ya bisalah launching gitu, tapi kita butuh marketing force yang lebih. Dengan apa? Oh, kita harus iklan dulu yang banyak. Kita harus bikin sampel di mall, bagi-bagi produk di jalanan. Nah, bedanya itu. Karena bisa jadi brand kita belum terdengar orang. Gimana caranya biar brand kita terdengar orang dulu, orang pengen nyoba. Gitu. Nanti kita evaluasi lagi setahun ke depan atau 6 bulan ke depan. Kira-kira produk kita udah bagus belum ya sekarang kalau branded gitu. Bisa tetap di launching jawabannya. Sip. Ada lagi? Iya. Ada lagi pertanyaan, kalian bisa langsung taruh di chat room. Kalau begitu memang Bu Andi ini sebenarnya untuk atribut itu kita harus buat seluas mungkin ya dari suatu produk ya. Berarti tidak hanya atribut yang sifatnya general kayak rasa, tekstur, lalu aroma. Kita harus membuat atribut itu spesifik kayak misalnya rasa berarti kita harus cek manis, asin, asam seperti itu. Lalu untuk flavor juga kita harus bisa menyebutkan mungkin flavor jeruk atau misalnya flavor kalau misalnya makanan tradisional kayak soto berarti apa ada rasa serehnya dan sebagainya seperti itu ya. Jadi harus spesifik itu. Tapi juga kita bisa batasin, nggak mungkin semua kita tanya. Responden akan merasa boring ketika kita tanya 100 parameter, nggak mungkin gitu. Tapi yang akan menjadi goal-nya kalian apa? Tim R&D itu maunya dievaluasi bagian apanya. Dan paling bagus juga adalah yang ketika dimakan sama after taste-nya. Contohnya ketika misalnya ada produk biskuit ketika dimakan atau sebelum dimakan wangi coklatnya kecium, ketika dimakan rasa coklatnya nggak kerasa, after taste-nya bikin leher gatal. Nah, kita jadi tahu nih consumer journey, pasti kalian punya ingredients atau punya formulasi, oh ya kemarin karena nambahin bahan-bahan X jadi bikin orang sakit tenggorokan, atau kayaknya kurang nih rasa coklatnya, oke kalian harus nambahin ingredient si coklatnya. Jangan cuma si bau coklatnya doang kayak gitu. Jadi kelihatan semua journey dari orang dari buka plastiknya, cium produknya, masukin ke mulut sampai setelah makan, apakah orang jadi ngerasa happy makan produk kalian apa enggak gitu. Jadi sangat luas. Oke. Saya sebenarnya punya satu pertanyaan, mungkin nanti sekalian nunggu mahasiswa yang mau tanya. Oh, ini ada pertanyaan dari mahasiswa. Oke. Apakah pernah Ibu menerima customer yang memiliki ide yang secara sekilas sudah tertinggal dari tren dan tidak sesuai dengan privasi target? Upaya apa yang harus dilakukan? Nah, sebenarnya tugas marketing itu juga cuma kayak
oh ya saya mau riset, saya punya duit 50 juta, tolong kerjain nggak kayak gitu. Tapi kita sebagai konsultan juga, Bu, kenapa kita harus tanya background-nya Ibu kenapa, background-nya perusahaan Ibu kenapa mau ngeluarin produk ini. Sekarang kan trennya seperti ini, kenapa nggak pakai ini gitu. Nanti mereka akan diskusikan lagi internal gitu. Sebenarnya untuk menolak project, namanya project biasanya ya jarang kita tolak sih. Cuma biasanya kita konsultasikan, kenapa nggak bikin yang seperti ini, kenapa nggak gini. Dan pasti semua company punya ini kok, punya objektif sendiri. Ya setiap orang nggak, ya kasarnya nggak bego-bego banget, pasti mereka punya point of view sendirilah. Oh ya, sebenarnya kita mau pakai green tea zaman dulu tuh kayak 5 tahun lalu tuh kayaknya makanan apa-apa green tea. Sekarang dia mau mengeluarkan green tea. Kok kan green tea udah old school banget. Oh enggak, sekarang saya green tea-nya yang beda nih. Enggak cuma rasanya sama ini, tapi ada apanya misalnya seperti itu. Atau kombinasi dengan ingredient yang selain seperti itu. Paling kita tanya juga yang bisa kita yang bisa kita bilang ke mereka adalah targetnya. Misalnya kita bisa ngomong targetnya Ibu mungkin kurang bagus nih, kurang pas. Targetnya klien kurang pas. Ini kayaknya ketuaan. Kalau yang makan biskuit green tea kayaknya lebih muda. Karena yang muda biasanya suka coba-coba produk kayak gitu. Jadi lebih konsultasi, jangan semua diiyakan, karena kita harus lihat kita punya point of view soal secara bisnis. Paling kita kasih tahu disclaimer, kalau Anda mengeluarkan produk seperti ini, nggak akan bertahan lama di market. Gitu. Oke, cukup menjawabkah Apriana? Felita. Oke, ada pertanyaan lain? Saya sebenarnya tertarik ini sih, Bu Dini, tentang pemilihan panelis ya. Jadi kan sebenarnya untuk market research itu kita kebanyakan pakai panelis yang tidak terlatih ya. Nah, kira-kira proses screeningnya itu seperti apa ya? Oke, proses screening itu pertanyaannya cukup banyak. Kita bisa 30 menit sendiri screening di awal. Tanya umurnya berapa, biasanya pakai apa. Pertama, kita harus punya namanya universe. Universe-nya itu universe produk kita. Orang yang pakai minyak telon pasti ibu-ibu yang punya anak bayi atau anak balita gitu kan. Nah, kita harus wawancara orang-orang ibu-ibu seperti itu pertama. Kemudian adalah mereka bisa dibilang bukan tidak terlatih ya, tapi kan mereka harus pakai produk itu sebelumnya. Kita mau misalnya saya mau ngeluarin produk minyak telon yang baru, mereka udah pakai sebelumnya. Jadi seenggaknya mereka bisa compare dan sudah biasa menggunakan kategori tersebut. Kemudian mereka punya intensi untuk menggunakan kembali produk tersebut. Nggak ada alergi, emang mereka butuh, kayak gitu. Jadi dari usia, dari apa. Kemudian umur harus ngaruh. Kemudian juga tingkat sosial ekonomi, itu juga kita screening. Kita mau jual harga minyak telon 50.000, mahal kan? Yang bisa beli siapa? Orang-orang kelas upper. Kita nggak mungkin wawancara orang-orang yang middle, karena daya belinya pasti rendah. Jadi screening itu banyak banget, bisa dari demografi, dari personalnya, distribusi kalian ada di seluruh Indonesia apa enggak? Seberapa banyak orang Indonesia yang sudah pakai produk kalian sehingga produk tersebut sudah bisa dievaluasi. Kalau produk kalian hanya didistribusikan cuma di beberapa kota, ya berarti semakin kecil orang yang pakai kemungkinannya. Jadi bisa semakin lama kalian mengevaluasi produk tersebut, bisa 2 tahun kemudian apa gitu. Ini juga bisa jadi kita ke produk banking atau produk aplikasi, Gojek deh anggap. Kita juga bisa jadi mengevaluasi aplikasi Gojek 6 bulan setelah dia launching, seberapa banyak orang dulu pakai, gitu kan. Biasa jadi klien tuh punya data, seberapa banyak produk mereka sudah dibeli, sales mereka punya apa ya, data sales. Oh iya, sudah dijual 10 juta produk. Ini sudah bisa di evaluasi dari 6 bulan, dari pertama launching. Oke, gitu. Jadi tergantung sama marketing force-nya dari company tersebut. Gitu.
Terus kalau dikatakan gagal di market, tergantung kebijakan company. Mereka mau reformulation, mau renovation produk, mau beriklan lagi, tiba-tiba iklan yang udah ada di TV, sekarang jadi ada lagi, atau tiba-tiba produk yang biasanya kalau kalian tahu ke Indomaret, ada produk-produk yang di shelf paling bawah, sama shelf yang di eye level kalian. Biasanya yang di eye level itu bayar lebih banyak ke Indomaret. Kenapa? Lebih cepat terlihat sama pembeli. Nah, biasanya yang ada di bawah atau paling atas, biasa dia bayarnya lebih murah gitu. Bisa jadi setengahnya atau bayar ke Alfamart, ya produk kami ditaruh di mana aja terserah deh gitu. Sedangkan produk-produk yang lebih banyak terlihat pasti investasi ke ke pasar tuh pasti lebih mahal gitu. Jadi tergantung semua dengan marketing force-nya sama kebijakan company. Sip. Oke, ada lagi dari Bu Tari? Oke, ada lagi yang mau bertanya. Kebetulan di sini juga ada beberapa Bapak Ibu dosen juga yang ikutan. Jadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan. Yang pasti kami sangat berterima kasih karena sebenarnya kan kalau misalnya kita belajar sensor evaluation itu lebih ke arah konsepnya, lalu ke arah technicalnya ada difference test, misalnya ada preference test dan sebagainya. Tapi dengan ini kita semakin terlihat bahwa bagaimana sih sensor evaluation itu ternyata memang dia punya andil, terutama kalau misalnya kita mau innovate suatu produk atau misalnya kita mau reformulation dan sebagainya. Bagaimana kita mendengar apa yang diinginkan oleh panelis, diinginkan oleh konsumen seperti itu. Ada pertanyaan lainnya? Atau sudah cukup jelas? Oke, ini ada pertanyaan. Apakah sulit mencari panelis in-home test karena sulit mencari orang yang melakukan? Enggak suka rela banget sih sebenarnya kalau market research pasti ada kayak ucapan terima kasihnya, entah dikasih gift tetap. Misalnya gift-nya macam-macam, bisa voucher, bisa benda misalnya handuk atau pouch atau apa, tergantung produknya gitu. Panelis in-home test apalagi di Indonesia tuh populasinya banyak. Kalau untuk cari untuk FMCG produk mungkin gampang. Tapi kalau cari produk-produk yang susah, misalnya sabun kewanitaan, itu harus spesifik. Orang yang punya masalah keputihan misalnya. Kita di screening tuh harus cari orang yang punya masalah keputihan, kan nggak semua orang mau vokal cerita itu, karena itu agak sulit tuh. Tapi rata-rata kalau susu SGM misalnya kita mau tes, tinggal cari aja yang punya anak usia 3-5 tahun, dan biasanya minum susu misalnya GAM Plus atau apa gitu. Jadi meyakinkan panelis sebenarnya, dan namanya market research tuh pasti punya kayak kartu ID kok. Jadi ketika ngetok rumah, misalnya selamat siang, saya dari kantor, saya mau wawancara ibu gitu. Saya sudah dapat izin dari Pak RT untuk melakukan wawancara di sekitar sini. Boleh saya tanya-tanya Bu, sekitar 30 menit gitu. Biasanya pasti ada ininya kok, ada instruksinya, sama mereka punya standar khusus. Rata-rata sih nggak sesulit itu. Tapi ada juga kayak ibu-ibu yang nggak mau diganggu, aduh saya lagi ngasih makan anak saya nggak bisa diwawancara gitu. Akhirnya tim kita nyari orang lain. Sama, udah cukup menjawab Gabriel? Sudah, oke. Untuk dari Sarah, apakah ada kecenderungan merek terkenal? Apakah ada kecenderungan merek terkenal ditaruh di shelf bawah, tidak lebih? Rata-rata seperti itu ya. Bisa jadi dia punya, bukannya dia nggak punya duit buat investasi sebenarnya, untuk investasi ke market, nggak gitu juga. Tapi bisa jadi kan namanya kompetisi di pasar itu produk banyak banget. Kalau kalian lihat sirup aja banyak banget mereknya. Nah, nggak mungkin sirup yang bentuknya kaca, kayak sirup marjan atau ABC, ditaruh di atas. Itu pasti ada tingkat keamanan juga kan. Tiba-tiba sirupnya jatuh kena kepala orang gitu, kan nggak mungkin. Pasti mereka selalu taruh di bawah. Cuma di shelf yang mana? Yang paling bawah, yang di ujung, di belakang. Nah, itu tuh ada taktiknya, ada standarnya dari setiap supermarket atau minimarket.
gitu. Nah, bukan karena mereka merasa produknya akan dicari di rak sih. Sebenarnya mereka udah tahu, orang kalau cari, kalau udah loyal sama produk mereka, pasti akan nyari dong. Apakah bisa jadi mereka pede karena produk mereka selalu ada di pasar. Dengan sirup leci mereka selalu ada. Ketika orang nyari sirup leci, mereka selalu terlihat, gitu aja. Jadi pertimbangannya macam-macam. Bisa karena budget yang mereka punya, kategorinya mereka, produk mereka, yang demand-nya tinggi apa enggak, gitu. Atau mereka memang, apa ya, produknya memang, batch-nya itu udah nggak produksi lagi misalnya. Jadi yang ada di supermarket itu sisa-sisa batch. Jadi mereka serahlah mau ada yang beli, mau ada yang enggak, yang penting mereka sudah distribusiin produk tersebut. Itu urusan dari, minimarket atau supermarket untuk menjual. Biasanya kan suka ada bundling promotion, tiba-tiba kayak ada promosi, beli 2 gratis 1, oh itu ngabisin produk di minimarket biasanya. Jadi tuh, apa ya, marketing force tuh macam-macam. Oh misalnya produk yang paling bawah kenapa produk paling atas kenapa, ditaruh paling depan? Oh ternyata kalau kalian lihat di Indomaret, produk-produk roti, seri roti yang expire lebih cepat pasti taruh di depan, biar lebih cepat dibeli. Yang baru masuk, yang baru datang pagi ini akan taruh di belakang. Yang kemarin akan taruh di depan, biar dibeli duluan, gitu. Jadi tuh nggak hanya di produk test, ilmunya, tapi juga ketika kalian memasarkan produk, ada lagi tuh taktiknya di pasar, gitu. Gimana kira-kira Sarah, menjawabkah? Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Mungkin kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Mungkin ditunggu dulu ya Bu Dini ya, siapa tahu ada yang Iya mungkin ada yang masih ngetik. Ya. Atau mau langsung ngomong kalau malas ngetik? Ya, silakan aja kalau mau langsung ngomong. Jadi kalau dari teman-teman mahasiswa ini mereka juga jadi panelis dari panelis internal ya? Jadi kayak, produk itu produk apa? Ibu Tari. Tadi Jadi kan bilangnya jadi kalau di kampus itu kan kalau tugas akhir itu biasanya kan banyak yang product development ya. Nah, itu mereka memang cari panelisnya kebanyakan dari adik-adik kelasnya atau teman-temannya. Nah, tapi memang kita itu baru sebatas hedonic test. Jadi kayak pakainya 9 point hedonic test dan sebagainya. Kalau JAR itu malah jujur aja itu jarang banget di buku-buku itu jarang banget dibahas. Jadi yang paling sering dibahas itu difference test, descriptive test, dan satu lagi adalah affective test. Dan memang di affective test itu ada bagian judges about right kan. Dan tapi ternyata setelah tadi di research market ternyata itu adalah salah satu jenis tes yang cukup penting ya berarti ya JAR itu ya. Karena ini kan kuantitatif. Kalau di kualitatif itu, kalau sedikit cerita, produk tes ada yang di kualitatif, ada yang kuantitatif. Kualitatif itu lebih deskriptif. Ada misalnya panelis terlatih, suruh coba, misalnya produk saus. Mereka akan cerita, sausnya terlalu apa, sausnya terlalu warnanya terlalu orange, kurang merah, misalnya seperti itu. Kalau kuantitatif, karena bentuknya data, dan kita punya keterbatasan waktu interview, kalau parameternya ada 50, enggak sih, enggak mungkin 50, biasanya cuma 30 parameter. Kita pasti pakai parameter yang standar, satu, yaitu yang JAR tadi, gitu. Kan untuk menstandarisasikan sama dengan mempertimbangkan si panelisnya, biar tidak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang tuh biasanya mereka bosan dan jawabnya ngaco. Makanya kalau kualitatif, biasanya yang deskriptif tuh kita alihkan, kalau mau kualitatif kliennya biasa kita alihkan ke kualitatif tadi aja.
Oke, terima kasih. Iya sih kalau kami memang, sejauh ini pakainya yang standar ya, karena kan mungkin memang hanya untuk kampus seperti itu. Kalau mungkin di research market, tapi ini juga jadi gambaran untuk semua anak-anak di sini bahwa memang tidak sesederhana hanya melakukan hedonic test gitu. Berarti memang dari proses screening-nya memang harus kita perhatikan, lalu dari proses tesnya sendiri harus diperhatikan, kemudian pengambilan datanya juga, walaupun memang kebanyakan pakainya panelis yang tidak terlatih, tapi pasti tetap ada rules yang harus diikuti. Lebih seperti itu. Jadi gambaran yang cukup baik lah untuk anak-anak semua. Ada pertanyaan? Approach-nya itu bisa yang lain juga, nggak hanya yang JAR. Cuma itu tergantung. Yang paling standar memang JAR. Yang ada norms-nya. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lain dari kalian? Nih, kalau nggak ada, tidak gitu. Kalau ada, nggak ada. Guys. Oke, tidak ada. Oke. Jadi sudah cukup jelas nampaknya. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bu Andini sudah mau berbagi di sini, memberikan wawasan baru atau insight baru untuk mahasiswa-mahasiswa kami. Semoga kalau nanti ada kesempatan berikutnya, mungkin untuk adik-adik kelasnya, semoga bersedia ya untuk mengisi lagi. Oke. Sip ya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak untuk Bu Andini atas waktunya. Iya. Sesinya akan segera kami selesaikan. Kalian kalau mau end, boleh langsung. Bu Andini juga kalau misalnya mau keluar dari room chat-nya juga terima kasih banyak. Oke.